Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farika Nurul Khofifah, NIM 1902010204184 dari kelas D EGSD Universitas Negeri Jember. Pada praktikum kali ini tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui bahwa proses fotosintesis memerlukan cahaya matahari serta klorofil atau zat hijau daun. Tujuan yang kedua yaitu untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang ketiga yaitu membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Yang keempat yaitu untuk mengetahui pengaruh warna atau spektrum serta suhu terhadap proses fotosintesis. Yang kelima yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis pada tumbuhan. Alat dan bahan pada percobaan kali ini yaitu tanaman Hydrilla verticillata, botol bekas, corong, toples kaca, soda kue, termometer raksa, benang jahit, alat hitung, plastik jilid dengan 5 warna. Yang pertama warna biru, ungu, kuning, merah, dan hijau. Lalu stopwatch. Di sini saya menggunakan HP dan air secukupnya. Prosedur pada percobaan yang pertama. Langkah pertama, ambil tanaman Hydrilla verticillata yang sudah dipotong sepanjang 10 cm. Sebanyak 5. Lalu ikat dengan benang jahit. Kemudian masukkan pada corong plastik. Lalu tuangkan air ke dalam toples sebanyak 3/4 bagian. Lalu masukkan corong yang sudah berisi hydrilla ke dalam toples. Setelah itu, isi botol dengan air. Sampai penuh. Usahakan tidak ada gelembung yang tersisa. Kemudian masukkan botol ke dalam toples. Setelah itu, taruh toples di tempat gelap. Lalu, isi air hingga penuh. Pertama-tama, amati suhu air. Kemudian, tunggu selama 3 menit dan hitung gelembung pada air. Lalu catat pada tabel pengamatan. Setelah itu, letakkan toples kaca di tempat yang terang. Setelah dipindah ke tempat terang, beri soda
kurang lebih 1 pucuk sendok. Aduk hingga merata. Setelah itu, cek suhu air. Setelah itu, hitung gelembung selama 3 menit. Dan catat pada tabel pengamatan. Setelah itu, tutup toples dengan mika plastik berwarna merah. Lalu cek suhunya. Setelah itu, diamkan selama 3 menit dan hitung gelembung airnya. Lalu, catat pada lembar tabel pengamatan. Yang selanjutnya, tutup dengan plastik mika berwarna kuning. Lalu cek suhunya. Setelah itu, tunggu hingga 3 menit dan hitung gelembung airnya. Lalu catat pada lembar tabel hasil pengamatan. Selanjutnya, tutup dengan plastik mika berwarna hijau. Lalu cek suhunya. Setelah dicek suhu, diamkan selama 3 menit dan hitung banyak gelembung pada air. Lalu catat pada hasil pengamatan. Yang selanjutnya, tutup dengan plastik mika berwarna biru dan cek suhunya. Setelah itu, hitung gelembung pada air selama 3 menit dan catat pada lembar hasil pengamatan. Lalu yang terakhir, tutup dengan mika plastik berwarna ungu. Cek suhu airnya. Setelah itu, diamkan selama 3 menit dan hitung banyaknya gelembung pada air. Lalu catat pada lembar hasil pengamatan. Baik, yang selanjutnya yaitu percobaan yang kedua. Alat dan bahan yang kita gunakan: pinset, betadine, alkohol 70%, serta daun yang sudah dibungkus dengan aluminium foil selama 7 hari, mangkok, dan panci, air, dan piring, dan kompor. Baik, langkah yang pertama yaitu panaskan air sebanyak 300 ml kurang lebih 5 menit. Sambil menunggu air mendidih, lepaskan aluminium foil dari daun. Setelah air mendidih, masukkan daun yang sudah disiapkan ke dalam air. Rebus hingga sedikit layu kurang lebih 3 menit. Kurang lebih 3 menit, tiriskan daun ke tempat yang lain.
daun ditiriskan, campurkan dengan alkohol 70%, kurang lebih 50 ml. Setelah daun dicampur dengan alkohol, letakkan di atas air mendidih selama kurang lebih 3 menit. Setelah kurang lebih 3 menit, tiriskan daun ke tempat lain. Matikan apinya terlebih dahulu. Setelah itu, beri daun betadine kurang lebih 10 tetes. Dan ratakan. Amati perubahan yang terjadi pada daun. Dan catat pada lembar hasil pengamatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.